Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Andriani. Saya dari program studi D4 Agribisnis Peternakan semester 3. Baik, di sini saya akan mewawancarai salah satu karyawan dari perusahaan swasta. Baik, dengan Bapak siapa? Saya Ahmad Sanusi, bekerja di perusahaan swasta yang bergerak di bidang penggemukan sapi potong. Baik, di sini Pak, izin bertanya ya Pak sebelumnya. Kira-kira bakalan dan bibit ternak apa yang diperoleh sama Bapak, dan kira-kira dari mana dan harganya berapa? Untuk sapi yang digemukin di perusahaan di tempat saya bekerja itu, sapi yang kami impor dari Australia itu dominan Brahman Cross. Dan untuk masa penggemukannya rata-rata di umur 100 hari, kami dari kedatangan sampai 100 hari itu langsung dipanen untuk dijual. Jadi kalau misalkan untuk rate habisnya dia kemungkinan di umur 100 sampai 120 hari itu sudah habis terjual sapi yang datang. Terus kalau misalkan untuk harga, biasanya harga pembelian dari Australia itu ringnya di angka 50.000 per kilogram karena kita beli per kilogram ya. Jadi per kilogram dari Australia ke sini. Dan dijual di tempat saya bekerja ini itu masih yang menggunakan dijual per kilogram ya, berdasarkan berat timbang sapi hidup. Jadi per kilogramnya pun masih di angka 50.000 atau kurang dari itu. Terus kalau pemeliharaan buat di perusahaan yang Bapak kerja ini kira-kira berapa lama Pak? Ya, untuk pemeliharaan yang saya seperti yang saya bilang di awal tadi itu kita pemeliharaannya di umur 100 hari untuk sapi bakalan untuk dipotong. Sistem pemeliharaannya dengan cara apa? Ya, jadi di sini dari pemeliharaan itu dari kedatangan kita impor sapi, bisa kita impor 1.000 ekor digemukan, dia dikasih pakan untuk di awalan. Itu semua sapi diberi pakan hijauan segar, lalu setelah itu kalau misalnya dirasa sapinya sudah beradaptasi dengan cukup, sapi akan diberi pakan konsentrat. Dengan konsentrat sapi akan lebih cepat gemuk, dan di umur 100 hari biasanya sapi akan lebih gemuk untuk dijual. Terus kalau misalnya sudah membuahkan hasil ternak dalam bentuk apa itu Pak? Kayak misalnya sapi potong dalam Ya, bentuk sapi hidup yang kita jual itu akan dijual ke customer kita. Kita punya beberapa pembeli, banyaknya yang ke Pulau Jawa, yaitu akan dijual hidup dan akan didistribusikan ke Pulau Jawa itu untuk dipotong dan akan dijual daging dalam bentuk daging akan dijual per kilogram. Tapi kalau di sini sendiri ada RPH-nya nggak? Ada di tempat saya bekerja. Penjualan hasil ternak ini melalui apa Pak? Pasar, berarti atau? Kita di sini ada beberapa customer yang itu yang kita tuju itu harus mempunyai RPH yang sudah disetujui oleh pemerintah untuk melakukan pemotongan sapi atau hewan sapi bakar. Jadi kalau transportasi apa yang digunakan untuk mengangkut ternak? Truk atau fuso ya. Oh, cuma dua itu aja Pak? Ya, karena kita kan sapi hidup, jadi kita pasti butuh, kalau ke Pulau Jawa seenggaknya dalam satu truk itu kita isi dia 15 ekor, jadi kita untuk menghemat biaya pengiriman, jadi kita memakai dia truk yang fuso. Selama melaksanakan usaha tersebut, permasalahan apa yang pernah Bapak hadapi? Di sini kita seringnya ada permasalahan itu kalau seperti sekarang musim kemarau terlalu panjang, jadi ketersediaan air bersihnya kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan air minum si sapi. Jadi kita harus membeli air bersih dari luar untuk mencukupi kebutuhan air minum. Terus kira-kira solusinya itu cuma membeli air minum dari luar gitu Pak? Ya. Dan itu lumayan membuat harga kita ngomongnya cost ya, untuk penggemukan itu jadi bertambah. Yang seharusnya kalau musim hujan kita nggak perlu beli air untuk air minum, dan ini sekarang harus ada pengeluaran untuk beli air minum sapi. Kalau permasalahan yang Bapak hadapi sekarang itu sudah ada solusinya belum? Dan Sudah. Selain membeli itu? Ya, sudah. Jadi kayak misalkan kita kedatangan sapi, kita butuh tebon segar. Tebon segar ini berarti pohon jagung yang masih berbuah, yang belum kering ya. Nah, itu untuk pakan ternak sangat bagus. Jadi kalau misalkan kita pada saat sapi baru datang atau baru diimpor dari Australia, sapi itu sangat butuh hijauan. Sudah segitu saja pertanyaannya Pak. Terima kasih ya Pak sudah menyempatkan waktunya dan izin bertanya. Sekian wawancara bersama saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.